Shalom, yang rasa sukacita sepanjang tahun hingga saat ini, lambaikan tangan Anda. Wah, mari kita beri tepuk tangan yang gemuruh kepada Tuhan. Saudara, selalunya kita akan membangkitkan rasa sukacita kita akhir-akhir tahun. Ya, oleh karena kita berkhutbah, oleh karena kita celebrate Christmas, maka kita mulai membangkitkan dalam hati kita rasa sukacita. Ya, apakah hanya di ujung bulan Desember ataupun hanya bulan 12 Christmas barulah kita rasa sukacita. Ya, mungkin bulan 1 sampai bulan November tidak ada sukacita. Jadi bulan 12 tiba-tiba kita sukacita. Itulah sebabnya kita hias gereja kita cantik-cantik. Dengan kata lain, inilah rasa sukacita kita. Saudara yang saya kasih, tema kita pagi hari ini yaitu terimalah sukacita yang besar melalui kelahiran Kristus. Ya, terimalah sukacita yang besar melalui kelahiran Yesus Kristus. Saya mau membawa kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang 20. Oke, jemaat Tuhan yang di rumah menyaksikan secara live, ya, bukalah kitabmu. Itu juga dengan kita. Apapun terjemahan dia, ya pastikan terjemahan itu benar ya. Oke. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat 20. Yang tertulis demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, saya ayat 11, saya mulai daripada ayat 8, minta maaf ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8, berkata demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, inilah ayat tadi yang saya baca tuh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentera sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahu Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria
menyimpankan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi saudara yang saya kasih, ayat yang kita akan renungkan, yang menjadi satu topik pembahasan kita, yaitu di ayat yang ke-10. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti ini adalah satu firman, satu berita yang cukup menarik, ya, cukup menarik perhatian para gembala, bahkan dunia. Apakah isi kandungan berita itu sehingga ia digemparkan menjadi satu berita kesukaan dunia, ya, yang membawa sukacita, kegembiraan, dan yang meliputi dalam sukacita itu. Saudara, pada waktu kelahiran Yesus Kristus, seperti yang kita telah baca, malaikat Tuhan, bahwa Allah sendiri mengutus malaikatnya untuk membawa berita yang baik, yang pertama kalinya, yang pertama-tama, yang didengar oleh para gembala. Ini sangat menarik, ya. Kenapa dia tidak memberitahu itu kepada mungkin para nabi kah, ya, murid-murid yang lain kah? Tetapi ini adalah satu berita yang diterima, ya. Pertama-tama dari surga, memang pada sebelumnya ada satu nubuatan tentang kelahiran. Tetapi ketika menyampaikan bahwa message ini, bahwa pemberitaan yang cukup besar, para gembala menerimanya, ya. Ada terjemahan mengatakan para gembala ini mempunyai satu status sosial yang cukup rendah, ya. Bukan gembala-gembala yang di mimbar inilah, dulu lah itu. Maksudnya mereka menggembalakan kambing domba. Para gembala ini dilihat sebagai orang-orang yang dikatakan tidak jujur lah, ya. Kadang-kadang mereka jaga domba itu pada hilang dan sebagainya. Ini adalah satu penafsiran, ya, tentang status sosial. Mereka orang-orang yang tidak ada arti, bukan tidak ada arti, tetapi kastanya rendah berbanding dengan orang-orang lain. Ya, entah mengapa Tuhan memilih mereka untuk mendengar yang pertama kali, tetapi ada sebab dan tujuannya. Kita tidak membahas itu. Tetapi apa yang kita bahas adalah tentang sukacita yang besar kepada dunia, ataupun dalam terjemahan bahasa Inggris, joy to the world. Ya. Sukacita yang besar kepada dunia, joy to the world. Berarti bila kita katakan sukacita, berarti dunia itu sebenarnya tidak ada sesuatu unsur yang membuat manusia itu stres. Setuju? Kalau kita katakan sukacita yang besar terjadi dalam dunia ini, berarti secara amnya kita tidak pernah rasa susah hati, tidak juga pernah rasa kecewa dan sebagainya. Karena apa? Karena sukacita. Tetapi lihatlah keadaan dunia yang sekarang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi saudara, menjadi satu pembahasan kita, bagaimana saya boleh dapat sukacita itu adalah satu pertanyaan yang dapat membangkitkan, yang membuka pikiran kita. Dan juga apakah kebaikannya jika saya hidup di dalam rasa sukacita tersebut. Yang pertama yang kita harus lihat adalah orang yang mendengar dan percaya terhadap berita itu
Mereka adalah orang yang dipenuhi rasa sukacita. Yang pertama, orang yang mendengar dan percaya terhadap berita itu, mereka adalah orang yang dipenuhi rasa sukacita yang besar. Yang pertama kita lihat tentang Maria. Ketika Allah berfirman kepada Maria, menyatakan sesuatu pesan yang cukup berarti, Maria mendengar dan menerima berita itu dengan segenap hatinya. Kita boleh rujuk di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 yang berkata demikian, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingatkan rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi saudara yang saya kasih, ketika Maria mendengar tentang nubuatan bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang cukup istimewa, kita boleh lihat bagaimana respon Maria. Ya, seorang yang belum bersuami secara sah, memang sudah bertunangan. Tetapi jikalau seorang wanita itu tiba-tiba hamil tanpa ada suami, ada perasaan yang tidak cukup happy. Ya, tidak cukup happy, dan ini adalah mungkin menjadi kesan berpanjangan di dalam sejarah hidupnya. Tetapi Maria mengambil firman ini, percaya bahwa apapun yang Tuhan firmankan, ia pasti mendatangkan kebahagiaannya. Itulah sebabnya Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku gembira karena Tuhan juru selamatku. Inilah tanggapan Maria mengenai firman yang diberitakan kepadanya. Yang kedua, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ketika para malaikat datang dan berkata kepada para gembala ini bahwa ada satu berita yang besar, kelahiran seorang anak yang akan memimpin bangsa, menyelamatkan bangsa ini, mereka mendengar, mereka mendengar tentang firman itu, lalu mereka pergi dengan cepat-cepat dan melihat apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, seperti yang diberitakan kepada mereka. Lalu pulanglah mereka dengan rasa sukacita. Dan inilah inti yang pertama, orang yang mendengar dan percaya terhadap firman Tuhan, Injil itu, mereka adalah orang yang dipenuhi rasa sukacita. Ini berkaitan merujuk kepada kita, apakah kita merasa sukacita pada saat kita mendengar Injil itu. Ya. Apakah kita rasa sukacita
pada saat kita mendengar firman Tuhan, setiap waktu, setiap saat, tidak kira di mana kita berada, apakah ada rasa sukacita dalam hati kita menerima. Ini maksudnya. Menerima satu pemberitaan Injil itu, menerima pengajaran itu, apakah kita ada rasa sukacita? Ataupun kita mulai melihat mana yang bagus kita ambil, mana yang sesuai yang dapat membangkitkan rasa semangat kita ambil. Tetapi hal-hal yang menegur kita ketepikan. Inilah maksudnya saudara yang saya kasih, berita itu memang baik. Semua berita tentang Kristus, firman-Nya itu adalah baik. Tetapi bagaimana tanggapan kita yang mendengar? Setiap waktu kita diajar, setiap waktu kita mendengar, apakah firman itu mendatangkan, memenuhi rasa sukacita kita? Ini adalah satu pertanyaan. Firman itu memang membawa sukacita, tetapi respon kita bagaimana? Jadi saudara, yang sebenarnya yang harus kita pikirkan bahwa malaikat surgawi sudah mengatakan, ia menyatakan tentang berita baik bahwa hari ini adalah diberikan kepadamu satu berita yang cukup luar biasa. Yesus Kristus telah lahir bagimu kepada para gembala itu. Ya, bukan Yesus lahir hari ini, tetapi ia sudah lahir sejak 2000 tahun yang lama. Tetapi pada saat ini kita mengingatkan bagaimana firman ini disampaikan kepada para gembala yang membawa sukacita yang besar kepada dunia. Jadi saudara, yang pertama tadi adalah mengenai tentang hidup kita secara spiritual. Seharusnya kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mendengar tentang kabar Injil ini, ada rasa sukacita yang besar sebenarnya. Ini adalah tentang semangat kita menjadi orang Kristen. Semangat kita menjadi orang percaya. Kadang-kadang ada orang tidak semangat menjadi Kristen oleh karena apa? Banyak hal-hal yang menghambat. Ya, menghambat segala kelakuan yang tidak boleh dan tidak seharusnya dibuat. Dan itu mungkin kita pikirkan, oh ya ini tidak boleh lah ini. Agama ini terlalu strict lah. Cari yang longgar sedikit. Jadi saudara yang saya kasih, inilah sikap kita. Ya. Seharusnya firman Tuhan itu mengajar kita, marilah kita merasa bersukacita. Yang kedua, saudara yang saya kasih, hati bersukacita karena kita hidup di dalam Yesus Kristus. Ya. Karena kita menerima sukacita besar ini melalui kelahiran Kristus. Yang pertama yang kita lihat yaitu tentang pemberian keselamatan jiwa. Yaitu kita boleh lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan inilah berita kesukaan besar tersebut. Melalui kelahiran Kristus, ia memberikan kepada kita keselamatan jiwa. Yang kedua, tentang pemberian kehidupan yang kekal, yaitu Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah berita sukacita yang besar yang kita terima melalui kelahiran Kristus. Yang ketiga, dibebaskan daripada penghukuman. Di dalam Roma 8 ayat 1 berkata demikian, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi saudara, inilah satu berita kesukaan yang besar kepada orang-orang yang percaya. Kita diberi tentang keselamatan jiwa. Kita diberi tentang kehidupan yang kekal, kita dibebas daripada penghukuman kekal. Pertanyaan, bagaimana sikap kita ketika kita menjadi orang percaya? Apakah kamu percaya tentang hal itu? Ini adalah tentang
Injil, pemberitaan. Kamu percayakah Allah memberi keselamatan jiwa kepadamu? Ya, anak-anak muda, ini yang menjadi satu pikiran ya, yang harus rasional ya dalam diri kita. Kita adalah orang Kristen. Kalau pertanyaan ini sebagai satu soalan ya dan tidak, bagaimana kita jawab dia? Apakah kamu yakin kamu selamat? Ya dan tidak. Itu harus dijawab. Ini adalah satu tentang keyakinan kita tentang berita itu. Jangan kita hanya celebrate Christmas, oh Yesus lahir dan sebagainya. Kita senang ya, anak Allah lahir di dunia. Tetapi apakah kita yakin dan percaya tentang Injil melalui kelahiran Yesus bahwa ada keselamatan jiwa? Do you believe? Kata orang Inggris tuh, kamu percaya? Tanyakan pada diri Anda. Yang kedua, apakah kita percaya bahwa memang benar-benar ada kehidupan kekal? Ini pertanyaan yang cukup menarik dan harus tanya pada diri sendiri. Setelah kita mati, kita menjadi orang percaya, orang Kristen, kita percaya ada hidup kekal di surga? Karena semuanya tertulis di dalam firman Tuhan. Cukup nyata dan jelas. Apakah kita percaya dan yakin dengan kebenaran ini? Apakah kita percaya bahwa kita dibebaskan? Dan ini adalah satu pertanyaan yang cukup tajam dan harus kita lihat dan renungkan bersama-sama seperti mana Maria mendengar apa yang dikatakan oleh para gembala. Memang sebelumnya malaikat sudah berkata kepadanya. Ia mengambil firman itu, simpan dalam hatinya dan merenungkannya. Kita mendengar tentang kabar ini, kesukaan ini bukan hari ini. Tetapi sejak kita percaya kepada Tuhan, kita telah mendengar tentang berita sukacita ini. Tetapi apakah kita percaya inti yang ada dalam sukacita tersebut? Firman Tuhan katakan, kuberikan sukacita, berbahagialah. Tetapi dunia sekarang boleh berbahagia kita hidup. Kadang-kadang kita secara logik ramai manusia, orang-orang sekarang ini menggunakan akal logik untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dan secara realiti dengan keadaan dunia. Bagian kedua ini merujuk kepada pribadi kita, kehidupan kita, iman kita. Pertanyaan dia, bagaimana dengan sikap kita ketika kita menjadi orang Kristen? Apakah kamu rasa sukacita? Ada yang rasa sukacita menjadi orang percaya, sila lambaikan tangan. Wah ini susah ini. Gawat. Itu betul kamu orang tidak sukacita jadi orang percaya ini. Yang rasa sukacita sebagai orang percaya lambaikan tangan. Inilah dia saudara yang saya kasih. Kita patut ya rasa sukacita. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak ada rasa sukacita. Ya. Karena pemberitaan Injil ini, saudara yang saya kasih, merangkumi aspek tentang iman kita. Ya, bagaimana kita rasa sukacita menyambut kelahiran Kristus, menerima tentang janjinya, ya, yaitu tentang keselamatan jiwa, kehidupan yang kekal, ya, dan juga dibebas daripada penghukuman. Dan kita beralih kepada hal yang seterusnya, yaitu tentang rasa sukacita membuat hidup kita tenang. Yang tadi kita berkata tentang spiritual, harus rasa sukacita pada saat kita menerima Injil itu, menerima
mesej kesukaan yang besar itu terhadap semua dunia. Bila kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar-benar sukacita. Ya, meskipun kita ada masalah tekanan, ya, biarlah rasa sukacita itu mengatasi segala beban yang kita alami. Yang kedua, rasa sukacita membuat kita hidup tenang. Setuju? Rasa sukacita membuat kita hidup tenang. Yang setuju lambaikan tangan. Inilah yang kita mau. Rasa sukacita. Kalau kita menjadi suami istri, ya, pada saat kita bujang-bujang dulu, kita imagine, kita membayangkan masa kita bercinta tuh, bila saya kawin, macam ini Genevieve lah baru kawin nih. Membayangkan bila dengan suaminya, kebahagiaan yang luar biasa. Bangun pagi, suami kata, I love you darling. Oh, so sweet. Ya, yang istri pagi-pagi, ada kamu orang buat ini kah? Yang istri-istri pagi-pagi masak mie, telur goreng, bawa kopi, pergi katil suami sebelum dia bangun kah? Ada kah? Tidak kan? Tapi orang putih selalu buat itu dalam movie. Bila ibu-ibu tengok itu movie-movie seperti itu, kalaulah suami saya macam ini. Jadi kita membayangkan rasa sukacita itu, ya. Karena rasa sukacita itu penting dalam aspek kehidupan kita. Kita mau enjoy our life, tidak mau ada problem. Yang kita mau hidup senang dan sebagainya. Saudara, sukacita dunia memang ada, tetapi itu sementara. Sukacita dari Tuhan adalah kekal. Ingat saudara yang saya kasih, sukacita tidak dapat diukur dari banyaknya uang, banyak harta, tinggi pangkat, status sosial yang tinggi, dan lain-lain. Selalunya kita mengejar tentang sukacita yang diberikan oleh dunia. Kita lihat banyak uang pasti bahagia. Setuju? Ada yang setuju kah? Kamu orang tidak mau kata setuju kah? Saya setuju. Banyak uang pasti sukacita. Tidak ada uang sukacita kah? Ada uang memang ada sukacita. Ya. Banyak harta memang ada rasa sukacita. Tinggi pangkat memang kita bersukacita, gembira. Bila tinggi pangkat, ya, orang hormati kita, gaji pun tinggi. Itu juga dengan status sosial hidup yang tinggi. Orang sebut itu orang kayangan, ya. Orang-orang besar-besar, ya. Itu juga mendatangkan rasa sukacita. Orang yang kecil, yang miskin, yang taraf sosialnya rendah, melihat itu ada rasa sukacita di sana. Berkobar-kobar, ya, berusaha mencari harta yang banyak supaya mungkin mendapat rasa sukacita tersebut. Tetapi sukacita dunia itu hanya sementara. Apabila kita kaya dan sebagainya, mungkin kita rasa happy, ya. Mungkin dan selalunya. Tetapi itu tidak berpanjangan. Bagaimana kalau uang itu hilang dan sebagainya, apakah kita masih rasa sukacita? Itulah sebabnya saya yang kasih dalam Kristus, sukacita dalam Tuhan sebuah keyakinan yang teguh dalam hati, ya. Bahwa Tuhan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Jika kita bersukacita hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat material, maka kita akan mudah kecewa, frustrated dan stres. Ini based on material, ya. Kalau kita meletakkan sukacita kita di atas benda-benda ini, material ini, memang ada, tetapi itu sementara. Lalu kata firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu,
apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Katanya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini adalah firman Tuhan, pemberian Tuhan. Ya, bahwa Dia akan meninggalkan, memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita, ya, kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, janganlah kita gelisah. Ingat ini, janganlah gelisah dan gentar. Okay? Melihat dan menghadapi dunia yang penuh dengan kefanaan dan rosak ini. Jadi saudara, yang bersukacitalah ketika menghadapi penderitaan. Okay? Satu statement saya buat. Hidup di dunia ini memang keras, ya. Ini saya guna bahasa pasar lah ini. Hidup di dunia ini memang keras. Bermaksud kerasnya adalah banyak masalah, ya. Banyak pergumulan yang besar. Dan penuh dengan perjuangan. Setuju? Kita hidup dalam dunia ini memang keras. Bermaksud cabaran masalah yang kita hadapi itu semuanya besar-besar. Dan kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh. Siapakah yang mampu bersukacita pada waktu dalam kesusahan? Ini pertanyaannya. Siapakah yang mampu merasa gembira, bahagia ketika dalam kesusahan? Waktu sukacita kita mau, gembira kita mau. Tetapi mampukah kita merasa sukacita apabila kita berada dalam kesusahan? Jadi saudara, ini adalah merujuk kepada pribadi kekristenan kita. Kita mengakui kita adalah orang Kristen dan sebagainya. Ketika kita jatuh dalam susah, apakah kita masih mampu bersukacita kepada Tuhan? Seperti mana Ayub, ya, berkata kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik daripada Tuhan? Yang tidak baik kita tidak mau. Apakah Tuhan itu buta dan tuli dan tidak ada hati pri kemanusiaan kepada orang-orangnya, membiarkan manusia, umatnya tenggelam dalam pergumulan tersebut? Jadi saudara, 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara, pergumulan hidup memang ada, ya. Pergumulan itu memang ada, tetapi firman Tuhan dan suatu pesan yang daripada malaikat surgawi membawa berita kesukaan besar, itu merangkumi semua aspek kehidupan. Baik itu aspek tentang kerohanian, tentang keselamatan jiwa, tetapi ia juga mengajar kita bagaimana kita hidup bersukacita ketika dalam pergumulan hidup. Yang seterusnya, sukacita, yaitu menerapkan kebahagiaan. Yang diambil daripada Amsal 15 ayat 13, yang berkata demikian, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ingat saudara, ya, ini firman Tuhan mengajar kita bagaimana kita membuat hati kita rasa gembira. Ya. Bagaimana kita patut merasa syukur kepada Tuhan, di mana kepedihan hati, ya, mematahkan semangat. Ini saudara yang saya lihat di dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya selalu mendengar statement ini seperti ini, ya. Bila kita pergi hospital, ya, waktu cek darah itu, siapa yang high blood di sini? Ada high blood kah? Banyak, ah? Kalau kita stres,
Ya, stres kita pikir kerja kita, stres kita memikirkan segala pergumulan hidup kita. Pergi kamu cek darah. Normal ke tidak? Pasti itu mengganggu kehidupan kita. Saya sebagai pastor, saya manusia juga. Bila saya menghadapi pergumulan, ini bukan pergumulan jiwa, ya pergumulan tentang pekerjaan. Ya, pekerjaan kita ada masalah dalam gereja kita, masalah itu dan sebagainya. Ya, beberapa bulan yang lalu, 2 minggu hal itu bermain dalam pikiran saya, putar. Tidur pun pandai masuk juga, saya duduk berpikir dengan hal itu. Karena apa? Telah membebani akal dan pikiran. Sehingga itu benar-benar membebani hati. Ya, kenapa badan saya tidak sehat? Pergi cek darah, woi, tinggi terus. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Rasa sukacita sebenarnya yang harus kita perapkan dalam kehidupan kita itu kegembiraan. Ya. Sehingga hal itu tidak mematahkan semangat kita untuk hidup di dalam dunia ini. Ada orang saudara yang saya kasih, ya. Kita kembali kepada bisnis lah. Ada orang membuat bisnis dan sebagainya, bisnis itu lingkup. Lalu tidak ada lagi yang tinggal. Pasti semangatnya sudah patah. Kalau semangatnya tidak dibangkitkan kembali, apakah dia mampu hidup seperti biasa? Tidak saudara. Itulah firman Tuhan mengatakan, jagalah hati kita dan pikiran kita. Firman Tuhan yang Tuhan bawa adalah membawa sukacita yang besar. Itulah sebabnya Ia mengajar kita untuk membuat hati kita gembira, supaya kita hidup tenang dan damai di dunia ini. Saudara, sukacita itu membawa kepribadian kita sebagai orang Kristen yang diambil daripada Galatia 5 ayat 22 hingga 26 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah sukacita yang ada pada diri kita. Roh Kudus akan membangkitkan kasih dalam hidup kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika Yesus lahir di dunia ini, ya, Ia bukan hanya membawa berita baik tentang keselamatan jiwa, tetapi Ia juga memupukkan, menanam sukacita itu dalam hati kita, bagaimana kita hidup di dunia ini dengan rasa sukacita. Jikalau tidak ada Roh Kudus ini, tidak mungkin kita akan merasa sukacita terhadap satu dengan yang lain. Kalau tidak ada kasih ini, saudara yang saya kasih, bagaimana saya dapat mengasihi Anda? Kalau tidak ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hati saya, bagaimana saya dapat bersukacita bersama dengan saudara sekalian? Oleh karena itu, saudara yang saya kasih, terimalah sukacita yang daripada surga, sebab ia akan memenuhi segala keperluan hati kita. Jadi mari saya menjemput musik dan juga penyanyi kita. Saudara yang saya kasih, malaikat surgawi membawa, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan itu merangkumi tentang keselamatan jiwa, tentang pengampunan dosa, tentang pembebasan daripada penghakiman. Karena itu marilah kita bersukacita atas pembebasan ini. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, meskipun dunia sudah rosak, sudah juga tidak dipenuhi dengan sukacita yang berpanjangan, Tuhan tidak lupa
Karena itu ia meninggalkan rasa sukacitanya yang kekal. Apa yang Tuhan berikan kepada dunia, apa yang Tuhan berikan kepada kita, tidak sama seperti apa yang Tuhan berikan. Tidak sama seperti apa yang dunia berikan kepada kita. Karena itu saudara yang saya kasih, jadilah orang Kristen, jadilah orang yang beriman, yang kekal untuk selama-lamanya. Peganglah janji Tuhan ini sampai Tuhan datang. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini. Saya mengajak kita semua berdiri. Sepatutnya kita bersukacita bila kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Sebab tanpa sukacita ini, hidup kita tidak dipenuhi dengan sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan Kuasanya talukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sukacita Suka itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya, lakukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kemurahan kasih Tuhan untuk kami. Kami terima sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya dan yakin tentang kebenaran firman-Mu. Melalui kelahiran Kristus yang mengubah hidup kami, yang membebaskan kami daripada penghakiman, melalui kelahiran Kristus memberikan kami kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur. Bahkan kami juga bersyukur melalui kelahiran Yesus Kristus juga dapat mengubah kami menjadi orang yang baru di dalam Kristus. Hidup kami setiap hari dipenuhi dengan rasa sukacita, baik itu dalam keluarga kami, meskipun banyak pergumulan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan membangkitkan rasa kegembiraan kasih, sukacita yang benar dalam keluarga kami, dalam hati dan pikiran kami, meskipun kami menghadapi berbagai pergumulan yang berat dalam keluarga kami, pekerjaan dan sebagainya, tetapi kami tetap hidup dalam rasa sukacita kami dalam Yesus Kristus, sebab Tuhan mampukan kami untuk menghadapinya
pergumulan ini sepanjang hari, sepanjang waktu, dan sepanjang hidup kami. Mulai daripada bulan Januari yang lalu hingga pada saat kini, bermacam-macam keadaan yang kami hadapi. Pergumulan yang berat, masalah yang berat, segala sesuatu tidak benar yang merosakkan pikiran kami, kesejahteraan kehidupan kami, keluarga kami, hubungan suami dan istri, hubungan bapa, ibu dan anak, dan keluarga dan sebagainya. Banyak hal yang merusak. Tetapi karena Yesus hadir dalam kehidupan kami, semuanya dapat diselesaikan, diperdamaikan dengan rasa sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, liputi kami dengan rasa sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu dipenuhi dengan sukacita yang daripada surgawi. Biarlah kami pulang dari tempat ini, bahkan kami celebrate Christmas dimanapun kami berada. Biarlah rasa sukacita-Mu yang kekal itu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang melayani kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk.